Tes 1 2 3. Semoga suara saya sudah aman ya, teman-teman. Oke. Kita mulai perkuliahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini merupakan pertemuan ke-15 di mata kuliah aplikasi pemrograman web. Di pertemuan ke-15 ini kita akan memodifikasi form biasa menjadi form yang bisa upload file. Kemarin kan kita sudah membuat form untuk input data buku, kemudian form untuk edit data buku. Nah, kita akan mencobanya merubah atau memodifikasikannya agar bisa mengupload file berupa file gambar atau file sampul. Kalau yang kemarin kan masih menuliskan nama langsung sampul, tapi filenya sudah siap. Kita siapkan file gambarnya di folder img. Nah, ini di pertemuan ini kita coba modifikasi ya, untuk sampul ya, berubah jadi inputan file sampul. Oke, saya buka dulu kode editor saya ya, Visual Studio Code. Kemudian jangan lupa aktif di ini ya, di directory dari project Anda. Oke. Kemudian kita jalankan di, jangan lupa terminalnya Anda jalankan perintah php spark save. Ya, berarti ini sudah jalan ya. Localhost 8080 started. Oke, kalau kita coba cek localhost 8080 ya, di menu buku. Sekali lagi teman-teman, menu buku ini sudah menggunakan database ya, berarti jangan lupa server side Anda juga harus Anda jalankan ya, SAM control panel berupa Apache dan MySQL. Pastikan dua tombol ini sudah start. Nah teman-teman semua, kalau minggu pertemuan-pertemuan yang lalu ya, di menu tambah data buku ya, file sampulnya ya, untuk inputan sampulnya berupa input biasa ya, karena di sini kita langsung menuliskan misalkan nama filenya buku3.jpg. Nah, tapi filenya sudah siap kita siapkan, file gambarnya sudah kita siapkan di folder img. Jadi di sini ya, di folder public kita nyiapkan folder img. Nah, filenya harus kita copy ke sini dulu. Itu yang kemarin. Nah, sekarang kita mencoba ya, inputan ini kita ubah jadi inputan berupa file gambar. Ketika file gambar kita pilih kemudian kita simpan data, ya, file gambarnya akan berpindah ke sini ya, ke folder img sendiri. Saat ini kan ada 4 file gambar ya, buku 1 JPG, buku 2 JPG, buku 3 JPG, dan cover 4 JPG. Kita coba nanti menambahkan ya, data baru, data buku baru dengan file upload sampul. Ya. Oke, langkahnya bagaimana? Nih. Langkahnya tentu ya, biasakan ya Anda buka controller ya, karena yang selalu kita yang bertugas ya mengontrol atau mengatur ya, mana yang perlu dijalankan dan tidak adalah controller. Maka controller ini kita buka. Selanjutnya ya, kita akan memodifikasi ini ya, tampilan form tambah data buku, berarti ya, file ya create.php yang ada di views ya, buku ya, create.php ini Anda double klik. Oke, posisinya terbuka.
Nah, kita ubah dulu yang ini teman-teman, yang ada di sampul ini. Nah, sampul ini kita rubah, kita ubah jadi file inputan. Bentuknya seperti apa? Ini saya back dulu ya. Yang semula kan seperti ini ya. Labelnya mau Anda buat tetap nggak apa-apa. Yang penting yang ini, yang inputannya. Oke. Nah, kita tulis ini input. Atau nanti Anda bisa copy langsung dari apa namanya? Dari dokumentasi Bootstrap juga boleh. Atau dokumentasi dari code editor berupa file input, ya, file upload. Ya. Kemudian ya, kelasnya form control sama seperti atasnya, karena beberapa bagian dari form. Nah, tipenya Anda lihat di sini yang semula tipenya adalah tag, kita ubah jadi file. Ya, kemudian ID-nya adalah ya, sampul. Ya, ID-nya sampul. Nah, setiap komponen harus memiliki komponen form harus memiliki nama karena ini penting. Kemudian namanya sampul. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kalau ini saya refresh, nah, Anda lihat sudah berubah. Kalau saya klik ini, pilih file, ya, maka akan membuka file gambar. Ini akan membuka apa? Jendela Explorer Anda untuk memilih file gambar. Kalau kita lihat di sini kan posisinya tidak rapi, toh. Ya, ya, apa namanya, inputan pilih file terlalu ya lebih panjang daripada yang atasnya. Maka kita bisa mengaturnya. Oke, kita atur, oh ini ya, row-nya kita hapus saja. Jadi kita ubah MB3 saja, MB-3. Kemudian kelasnya ya enggak usah pakai kolom, biarkan form label langsung aja. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya sebentar. Nah, ini ya. Sudah rapi ya. Oke. Nanti tampilan formnya sudah siap. Tinggal kita beri perintah agar bisa ya memvalidasi isian file yang ada, pilihan file yang dipilih oleh ya, pengguna. Berarti kita buka controller buku.php. Kita lihat di sini ya, validasinya di bagian save ya. Ini kan ada validasi isian form. Sampulnya di sini masih ya, apa namanya, validasi sampulnya masih menggunakan input tag. Sekarang kita ubah jadi yang berupa inputan file gambar. Oke, ini saya beri seperti ini dulu. Validasi file gambar atau sampul. Nah, kalau inputan berupa tag ya, rule-nya kan required ya. Untuk file upload itu bukan required tapi ya uploaded. Nih, harus di upload, itu uploaded diikuti kurung siku, di dalamnya kita catat nama komponennya, ini nama ini sampul. Nah, ini
Berarti errornya di sini bukan record lagi pesan errornya, tapi uploaded ya, upload. Akan Anda ubah di sini. Misalkan ya, pilih gambar dulu. Oke. Ya, kita coba sekarang. Saya refresh. Misal ini ya. Saya isi judul penerbit, ya penulis penerbit sampul tidak saya pilih. Ya, kalau kita klik simpan data, Anda lihat muncul pilih gambar dulu. Nah, sehingga di sini harus diisi. Oke. Nah, biasanya ketika kita memvalidasi file uploadan gambar itu ada maksimal ukuran file yang diperbolehkan, kemudian file apa saja yang diperbolehkan. Nah, berarti kita perlu menambahkan rule tersebut di sini, di rulers. Gunakan tanda ini, di atasnya backslash ya, tombol backslash. Kemudian kita catat untuk maksimal ukuran ya gunakan ya, max size. Kemudian diikuti kurung siku, Anda catat nama sampul. Koma, kemudian maksimal ukurannya berapa kilobyte. Kalau Anda membatasi 1 mega semisal. 1 mega berarti 1024 kilobyte. Kemudian yang diupload harus file gambar. Ya, berarti PDF tidak diperbolehkan. Nah, khusus file gambar, maka di sini tambahkan lagi ya, is image. Harus image. Sampul. Kemudian file gambar kan bermacam-macam. Ada JPG, ada PNG, ada GIF ya. Ada JPEG. Nah, kita membatasi hanya nanti 3 inputan saja, yaitu JPG, JPEG, dan PNG. Nah, di sini kita tambahkan perintah validasi atau rule berupa MIME. Ya, MIME in diikuti kurung siku ya, sampul. Nah, kemudian koma, filenya apa saja berupa file image, nggak usah pakai spasi ini ya, file image ya, slash jpg, koma apalagi image ya, slash jpeg, satu lagi berupa png berarti koma image slash png. Sehingga yang diperbolehkan hanya 3 file gambar ini, JPG, JPEG, dan PNG. Karena di sini kita memiliki rule sebanyak 4 ya, uploaded, max size, is image, dan meme in, maka di sini pesan errornya pun kita harus memiliki 4 tersebut ya. Uploaded sudah, tinggal Anda beri koma, kemudian pesan error jika ya ini max size. Nah, jika file yang diupload lebih dari 1 MB. Nah, pesannya apa? Ya, pesannya semisal ukuran gambar terlalu besar. Oke, koma. Kemudian untuk pesan error yang ketiga yaitu is image ya. Oke. Apa ini? Yang Anda pilih bukan ya, file gambar, koma satu lagi apa, meme in ya, meme in
format gambar harus ini misalkan JPG, JPEG dan nih, PNG. Oke, sudah simpan. Ya, selanjutnya kalau validasinya sudah selesai, kita tinggal mengatur ya, untuk pengambilan file gambar. Posisinya di mana? Di dalam ini, di atasnya ini. Ya, perintah ini string slug ini ya. Untuk mengambil ini slug. Jadi kita mau ini melakukan penyimpanan ke database. Berarti kita butuh pengambilan file gambar. Nah, sehingga di sini enter, kita butuh ini perintah untuk ambil file gambar atau sampul. Perintahnya seperti apa? Ya, tinggal Anda buat variabel bernama ini, variabelnya bebas nih ya. Ini saya beri nama file sampul sama dengan ya, this ya, atur dari request ya, request berupa get ya, kalau semula kan get var nih semua seperti judul itu kan request get var judul. Nah, ini karena kita mau mengambil filenya berarti kita pilih get file. Get file berupa dari sampul inputan file sampul. Oke. Setelah mengambil file gambarnya, sekarang file gambarnya itu kita pindah ke folder img. Kita beri perintah untuk memindah file gambar ke folder img ya. Nih. Pindahnya menggunakan perintah apa? Ya, sama, kita pakai ya, file sampul, kemudian sama dengan ya, string pindah, berarti tinggal langsung move aja. Move kemana? Ke folder img, karena secara standar ya, secara default ketika kita menggunakan perintah move, semua file yang dipindah akan terpindah ke folder public. Ini ya, ke folder public. Karena kita sudah menyiapkan folder img, berarti di dalamnya tinggal tambahkan img, sehingga nanti file gambarnya akan berpindah ke sini. Nah, dalam sini. Oke. Nah, kalau sudah memindah file gambarnya, apakah sudah selesai? Nah, belum teman-teman. Ya, meskipun file gambarnya sudah berpindah, kalau penyimpanan ya nama filenya di sini kita lihat ya, masih get var sampul, padahal sampul sudah file upload ya, bukan tag. Maka kita perlu mengambil nama filenya. Maka di sini ambil nama file gambarnya atau file sampulnya. Caranya bagaimana? Kita buat nama ya, apa namanya? Kita buat variabel bernama nama sampul untuk menampung sampulnya. Kemudian sama dengan string file sampul. Kemudian kita gunakan get ya, name. Oke, selesai. Kalau sudah, tinggal yang ini, yang method save ya. Ini kita ubah saja untuk sampul yang semula this request get var sampul, kita ubah jadi string nama sampul.
Selesai. Ya, kita coba sekarang teman-teman. Ini saya isi ya. Ini saya isi. Nah, oke, ini saya isi misalkan apa ini? Belajar framework PHP terbaru. Kemudian penulisnya misalkan apa Iman Saufik M.Com, penerbitnya Yayasan Stekom. Nah, filenya Anda lihat kalau saya pilih, kemudian saya memilih misalkan bukan file gambar. Karena saya memilih bukan file gambar, berarti nanti ya, validasi yang ditampilkan adalah ini. Ya, pesan errornya adalah ini. Yang Anda pilih bukan file gambar harusnya loh ya. Oke, saya pilih ini misalkan. Modul ini filenya JPG PDF. Oke. Nah, filenya PDF, kalau kita klik simpan data, maka Anda lihat muncul pilih gambar. Pilih gambar dulu. Image. Pilih gambar dulu. Oke, saya coba file gambar. Mau enggak? File gambar langsung, semisal saya tadi sudah mengambil file gambar. Misalkan saya isi dengan gambar ini ya. Cover 5. Oke. Nah, ada yang keliru ini, ada yang kurang teman-teman ini. Kalau kita sudah memilih file gambar, sudah betul, tapi kok pesannya tetap seperti ini, ada yang perlu kita perbaiki. Nih, di dalam formnya, karena kita mengupload file, ya maka agar formnya bisa berfungsi untuk menerima inputan file di sini, kita tambahkan atribut berupa type. Ya, nih, type multipath ya, /form data. Sehingga formnya bisa menerima inputan berupa tag maupun berupa file. Oke, saya simpan ulang ya. Oke, kita coba upload kembali. Ya. Ini saya input ini ya. Oke. Nah, lihat kalau saya klik simpan data, saya refresh dulu. Cover 5 sudah berpindah belum? Belum. Sudah ya. Perlu di refresh teman-teman. Ya, mudah belajar ya, C4. Ya, sekarang saya coba masukkan data baru. Ini kan kita baru saja masukkan data baru ya ini ya. Apakah file gambarnya sudah masuk ke sini? Anda lihat di folder img, Anda lihat ada ya file buku bernama cover5.jpg. Saya coba tambahkan baru lagi. Misalnya ada PHP framework terbaru.
Sekarang di sini saya isi file, bukan file gambar ya. Misal ini file PDF. Harusnya yang keluar adalah validasi. Pesan errornya adalah ini ya, yang Anda pilih bukan file gambar. Ya, sudah betul ya berarti ya. Jadi kalau tidak diisi gambar, ya kita simpan ulang, pilih gambar dulu. Kemudian kalau kita pilih file gambar baru, misal di sini saya inputkan file gambar baru lagi di cover 6 ya. Oke. Saya simpan data. Oke, maka akan bertambah data baru. Nah, sekarang kita lihat di apa namanya, di folder img apakah filenya bertambah. Anda lihat di sini ada satu tambahan file baru. Ya teman-teman. Gampang ya. Nah, tugas Anda sekarang adalah memodifikasi nih di bagian edit. Di edit ini pun ya seyogyanya adalah file upload gambar. Ya, silahkan teman-teman modifikasikan ya project Anda. Nah, sama seperti di tadi inputan. Ubah ini Anda ubah jadi untuk sampulnya berupa file upload gambar atau upload file sampul. Selanjutnya boleh Anda modifikasi lagi ya project Anda, misal Anda tambahkan ya laporan, cetak laporan dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi tugas Anda ya, tugas 2 di Classroom. Nanti Anda masuk ke Classroom Anda, Classroom aplikasi pemrograman web. Kalau dulu tugas 1 sudah Anda kerjakan, sekarang tugas 2. Tugas 2 apa? Yaitu modifikasikan project root buku Anda. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ya, baik itu apa namanya file form input data buku sudah ada ubah jadi ada file uploadnya, kemudian juga form editnya, silahkan ya Anda kumpulkan file project itu dalam bentuk RAR, ada kompres, kumpulkan antara file aplikasi yaitu ya, CRUD Anda dan database-nya. Anda jadikan satu, nanti Anda keluarkan. Ya, kemudian namanya, nama filenya adalah webci underscore nama Anda dot rar. Kumpulkan di sini. Dikumpulkan paling lambat kapan? Paling lambat tanggal 26 Juli. Jadi kita UAS kita akan dilaksanakan tanggal 24 ya, atau minggu terakhir bulan Juli, yaitu tanggal 24 sampai 28. Nah, minggu depan ya adalah minggu tenang. Ya, Anda punya waktu untuk mengerjakan 2 minggu. Nah, silahkan Anda selesaikan. Tuh. Nah, ini menjadi tugas 2. Kemudian terkait dengan ujian akhir semester atau UAS, nanti soalnya berupa soal pilihan ganda. Bisa Anda kerjakan mulai tanggal 25 Juli. Ya, saya kira demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk modulnya bisa Anda download ya di drive yang saya upload di Syaka. Saya kira demikian ya apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.